A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Ustadz Ardiansyah Asri Hussein dalam kajian fikih 4 madhab, dan insya Allah pertemuan kita pada hari ini akan uraikan tentang fikih kurban sesuai sunnah bagian yang kedua. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bagian yang pertama kita sudah menguraikan tentang definisi kurban, dasar syariat kurban, ya, kemudian hukum berkurban, kemudian hikmah serta fadilah dari ibadah berkurban, ya. Kemudian juga tentang waktu untuk berkurban, ya. Nah, pada bagian yang kedua ini insya Allah kita akan lebih spesifik menguraikan yang pertama, ya, dari bagian yang kedua ini kita akan uraikan tentang jenis hewan kurban, ya, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban, maka ibadah kurban itu telah ditetapkan jenis hewannya. Jadi tidak semua jenis hewan yang boleh kita makan itu boleh dikurbankan. Aturan terkait dengan jenis hewan kurban ini dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ya. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban, ya, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Allah menyebut dalam ayat ini, ya, bahwa hewan ternak yang boleh kita kurbankan adalah pada jenis al-an'am, ya. Al-an'am, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti mana yang dinyatakan dalam ayat yang kita baca, ini adalah jenis kambing, ya, termasuk domba dan biri-biri, ya. Kemudian yang kedua sapi, dan yang ketiga unta, ya, baik jantan ataupun betina. Ini merupakan kesepakatan para ulama tanpa ada perbedaan. Sehingga tidak boleh kita berkurban dengan selain 3 jenis hewan ternak ini, ya. Jadi kita tidak boleh berkurban dengan seekor ayam, ya, atau dengan seekor bebek atau angsa ataupun jenis-jenis hewan ternak lainnya, ya. Jadi al-an'am itu adalah terbatas pada 3 jenis hewan, baik itu sapi, kambing ataupun unta. Yang kedua, ya, kita akan uraikan tentang kriteria, ya, bahwa setiap hewan ternak itu ada kriteria yang ditetapkan dalam agama kita, ya, untuk memastikan ibadah kurban itu sesuai dengan tuntunan agama, ya. Yang pertama, bahwa ketika kita bicara hewan yang kita akan kurbankan, ada kriteria fisik dan ada kriteria umur, ya. Kriteria fisik, ya, hewan yang boleh kita kurbankan baik sapi, ya, atau kambing atau unta, ini haruslah hewan yang sehat, ya, hewan yang baik, yang tidak ada cacatnya. Artinya kita mengupayakan dari 3 jenis hewan yang akan kita kurbankan ini betul-betul dalam kondisi yang sangat baik, ya, baik fisiknya maupun bobotnya, ya. Semakin besar, semakin sehat, maka semakin baik untuk dikurbankan. Ada 4, ya, jenis cacat, ya, pada hewan ternak yang membuat ternak itu tidak boleh dikurbankan. Allah seperti mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyatakan dalam hadis yang sahih dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qama fina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqal, satu ketika Nabi berdiri di hadapan kami dan beliau berkata, arba'un, ada 4, ya, kriteria fisik pada hewan, ya,
la tajuzu fid dhuhaya, yang tidak sah untuk dikurbankan. Artinya 4 ini merupakan cacat yang tidak boleh, yang membuat hewan ternak itu tidak boleh dikurbankan. Yang pertama, al-aura al-bayyinu auruha, ya, yaitu buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Hewan yang buta sebelah, ya, dan jelas sekali kebutaannya itu tidak boleh dikurbankan. Yang kedua, kata Rasulullah, al-maridatu al-bainu maraduha, ya, yang sakit dan tampak jelas pada sakitnya. Jadi segala bentuk penyakit yang ada pada hewan kurban, ya, atau hewan ternak yang akan kita kurbankan itu membuat kurban itu tidak boleh dilaksanakan karena penyakit atau sakit yang diderita oleh hewan ternak itu membuat dia memiliki cacat, ya, yang tidak membolehkan hewan itu untuk dikurbankan. Apalagi pada saat ini, ya, Indonesia tengah dilanda PMK, ya, satu penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan-hewan ternak kita. Maka pastikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternak yang bakal kita kurbankan itu steril dari PMK ini. Yang ketiga, kata Rasulullah, al-arja al-bayinu zal'uha, hewan yang pincang dan tampak jelas pincangnya, ya. Jadi kalau dia ada cacat pada lengan atau kaki, ya, baik itu mungkin pincang atau mungkin buntung dan lain sebagainya, maka hewan ini tidak boleh dikurbankan. Dan yang keempat, kata Rasulullah, al-kasiratul lati la tunqi, ya, hewan yang sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara hewan kurban, maka pastikan hewan kurban itu sehat, gemuk, ya, dan besar bobotnya, sehingga banyak kebermanfaatan yang kita bisa berikan dari hewan ternak tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian yang kedua dari kriteria hewan kurban ini adalah kriteria umur, ya. Nah, berdasarkan ijma atau konsensus para ulama, hewan yang boleh dikurbankan adalah yang sudah memasuki usia tsani, ya. Tsani atau al-musinnah, ya. Jadi tsani ini adalah umur, ya, yang membolehkan hewan ternak itu, atau batas umur pada hewan ternak tertentu dia boleh dikurbankan, ya. Tsani itu pada unta adalah yang sudah berusia 5 tahun, ya. Adapun tsani pada sapi itu yang berumur 2 tahun, dan tsani pada kambing itu yang berumur 1 tahun, ya. Ulama memberikan dispensasi jika 1 tahun itu sulit kita temukan, maka sekurang-kurangnya atau paling minimal kambing yang telah berumur 6 bulan, ya. Maka jangan sampai tatkala kita berkurban dengan kambing, ya, itu kurang dari usia 6 bulan. Ini tentunya, ya, berdasarkan hadis yang sahih dari Imam Muslim, di mana sahabat Jabir bin Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhbahu illa musinnah. Jadi janganlah kalian menyembelih kecuali hewan yang musinnah, ya. Artinya yang telah cukup umur, ya, baik itu unta yang berumur 5 tahun, sapi yang berumur 2 tahun, dan kambing berumur 6 bulan sampai 1 tahun. Kata Rasulullah, la tadhbahu illa musinnah illa ayyasira alaikum fatadhbahu bijaz'ah minad da'ni, ya. Jadi kata Nabi, pastikan yang kita sembelih itu yang sudah musinnah, yang sudah cukup umur, ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak menemukan kambing yang berumur 1 tahun, maka kalian boleh menyembelih domba jaz'ah yang berumur 6 bulan, ya, artinya kurang dari 1 tahun. Ini dalam kondisi sulitnya kita menemukan yang berumur 1 tahun. Baik, mungkin ada pertanyaan di kalangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih afdal antara berkurban kambing, sapi, atau unta, ya. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Wahab Az-Zuhaili rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu menyebutkan ada khilaf di kalangan para ulama terkait hal ini. Setidaknya ada 2 pandangan, ya. Pandangan yang pertama, ini
menurut ulama Maliki yang paling afdol adalah berkurban dengan kambing, ya, lalu sapi, lalu unta. Nah, urutan keutamaan ini itu berdasarkan kualitas daging hewan tersebut, ya. Nah, tentunya seperti mana yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkurban dengan 2 ekor kambing, ya. Dan tentu kata ulama Maliki, Nabi memilih yang paling afdol, memilih yang paling utama, ya. Dan ini juga sama dengan peristiwa penyembelihan, ya, yang dilakukan atas Nabi Ishak atau Nabi Ismail alaihi wassalam, ya, yang penyembelihan terhadap keduanya itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kambing, ya. Nah, ini tentu menunjukkan adanya isyarat bahwa kambing itu merupakan sesuatu yang lebih utama dibandingkan sapi atau unta. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua, ini merupakan pendapat ulama Syafi'i dan ulama Hambali, dan umumnya mayoritas para ulama yang berpandangan bahwa yang paling afdal adalah unta, lalu sapi, lalu kambing. Nah, urutan ini itu berdasarkan banyaknya, ya, daging dari hewan tersebut, ya, karena tentu sapi atau unta itu lebih besar bobotnya sehingga lebih banyak dagingnya daripada kambing, ya. Ini diantara dasar pandangan yang kedua, dan pandangan yang kedua ini juga berdasarkan dalil dari Al-Bukhari dan Muslim, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan orang yang datang paling awal ke masjid pada hari Jumat, ya. Nabi bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ati ghuslal janabah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah, faroha, ya, atau thumma roha faka'annama qarraba badanatan, ya, dan dia datang pada waktu yang pertama seolah-olah dia telah berkurban dengan seekor unta, ya. Kemudian kata Rasulullah, wa man roha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Siapa yang datang pada waktu yang kedua, ya, maka dia seolah-olah berkurban dengan seekor sapi. Ya, kemudian wa man roha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga seolah-olah dia telah berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk, ya. Kemudian wa man roha fi sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man roha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah. Siapa yang datang di waktu yang keempat seolah-olah dia berkurban dengan seekor ayam. Siapa yang datang di waktu yang kelima seolah-olah dia berkurban dengan sebutir telur, ya. Nah, pada hadis ini Nabi menyebutkan bahwa yang datang di waktu yang pertama dia seolah-olah berkurban dengan seekor unta, menunjukkan bahwa pekerjaan atau amalan itu adalah yang paling afdal, ya. Maka jika Nabi menyebutkan bahwa yang paling afdal adalah unta, begitu pula berlaku dalam ibadah kurban, ya. Menyembelih atau memilih hewan yang lebih besar bobotnya seperti sapi atau unta, maka ini lebih afdal, ya. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini, ya. Adapun kemudian ulama Hanafi, ya, kurang lebih punya pandangan yang sama, hanya saja dia tidak spesifik menyebutkan unta ataupun sapi lebih afdal dibanding kambing, ya, tetapi yang paling banyak bobot dagingnya. Artinya semakin besar bobot hewan ternak untuk dikurbankan, maka semakin besar pahalanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya jenis hewan, jenis kelamin hewan kurban. Apakah harus jantan atau boleh betina, ya? Ini banyak atau sering ditanyakan oleh masyarakat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ulama sepakat bahwa ternak itu harus dari kategori al-an'am, ya, artinya kambing, sapi ataupun unta, ya. Dan yang kedua, terkait dengan kelamin, ini tidak ada ketentuan bahwa kurban itu harus berkelamin jantan atau betina. Artinya baik kelaminnya jantan atau kelaminnya betina, dua-duanya boleh dikurbankan. Ini berdasarkan hadis yang sahih, ya, dari An-Nasa'i dan Abu Daud, di mana Nabi bersabda, anil ghulami syatani. Dua ekor kambing itu memadai, ya, untuk akikahnya seorang anak laki-laki, ya. Wa anil jariyati syatun, ya. Adapun anak perempuan itu 1 ekor kambing. La yadurrukum dzukranan kunna am inatha, ya. Boleh akikah, ya, hewan akikah itu jantan ataupun
betina, ya. Nah, terkait hal ini Imam Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syairazi, ya, ini sahib Al-Muhazzab, ya, beliau mengatakan seperti mana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, dalam Al-Majmu', kata beliau, wa yajuzu fiha adz-dzakar wal untha lima rawat Ummu Karas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun la yadurrukum dhukranan kunna am in. Syekh Asy-Syairazi, ya, sahib Al-Muhazzab, kata beliau, dia juga berlaku pada kurban, ya, kata beliau, wa idza jazat zalika fil aqiqah bihadzal khabar dalla ala jawazihi fil udhiyah wa li anna lahma dzakari atyab wa lahmul untha artab, ya. Nah, jadi boleh, ya, walaupun hadis itu berbicara tentang ibadah akikah, namun juga berlaku pada ibadah udhiyah, ya. Nah, mengapa kemudian ulama sebagian ada yang mengatakan kurban dengan kambing ini lebih utama? Karena memang umumnya ulama menyebutkan lahmul dzakari atyab wa lahmul untha artab. Karena daging kambing jantan itu ataupun hewan jantan itu lebih enak, ya, dan daging hewan betina itu lebih lembab, ya, artinya lebih lembut untuk digigit, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Wahbah Zuhaili juga menyebutkan bahwa ulama sepakat tanpa ada perbedaan bahwa ibadah kurban itu boleh, ya, menggunakan hewan yang berkelamin jantan ataupun hewan yang berkelamin betina, ya. Baik, selanjutnya terkait dengan kurban individu dan kurban kolektif, ya. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu kurban itu cukup untuk satu keluarga, ya. Ini seperti mana merupakan pendapat mayoritas atau jumhur para ulama. Artinya, apabila seorang laki-laki itu berkurban, maka pahala itu didapat oleh seluruh anggota keluarganya, apakah istri, anak-anak maupun orang tua. Ini berdasarkan hadis dari Atha bin Yasar yang bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya. Beliau bertanya tentang pelaksanaan kurban yang ada pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Ayyub menjawab, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun hatta tubahin nas fasara kama tara, ya. Pada masa Rasulullah, ya, seseorang itu menyembelih seekor kambing untuk kurban bagi dirinya dan bagi keluarganya. Lalu mereka akan makan dan memberikan sebagiannya pada yang lain, sampai kemudian kondisi mulai berubah, orang-orang berlomba-lomba sebagaimana yang engkau lihat pada hari ini, ya. Nah, ini dasar bahwa satu bagian kurban, apakah itu satu ekor kambing atau satu bagian sapi ataupun satu bagian unta, maka pahalanya itu mencukupi untuk seluruh anggota keluarga. Apakah boleh kemudian sebuah keluarga itu berkurban dengan lebih dari satu bagian kurban, apakah 2 ekor kambing atau lebih, atau mungkin 2 bagian sapi atau lebih? Hal itu diperbolehkan, ya. Semakin banyak ternak yang kita kurbankan, maka semakin besar pahalanya. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 7 orang berkongsi satu kurban, ya, apakah itu sapi atau unta, ya. Hal ini disepakati oleh para ulama diperbolehkan, ya, disepakati oleh para ulama diperbolehkan berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah dari riwayat Imam Muslim. Beliau berkata, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Kami menyembelih hewan kurban bersama Nabi di Hudaybiyah, ya. Al-badana an sab'ah wal baqara an sab'ah, ya. Itu seekor unta untuk 7 orang dan sapi juga untuk 7 orang.
pula. Ya, dan sejumlah hadis-hadis yang serupa menguatkan bahwa satu ekor sapi ataupun satu ekor unta itu boleh dikongsi 7 orang. Ya, kalau satu ekor sapi dikurbankan oleh 6 orang atau 5 orang atau mungkin lebih sedikit dari itu juga diperbolehkan. Artinya maksimal satu ekor sapi dan satu ekor unta yaitu musyarakah atau ishtiroknya 7 orang. Ya, jadi boleh sharing, boleh berbagi atau boleh kemudian berkongsi harganya maksimal 7 orang, tidak boleh lebih. Ya, ini kesepakatan para ulama. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita sampaikan adalah sunnah dan adab di dalam ibadah kurban. Ya, setidaknya ada 10 adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sunnah berkurban dengan hewan yang paling gemuk dan yang paling baik, seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi pada hadis Abu Daud. Yang kedua, sunnah memilih hewan kurban yang putih kehitaman, ya, seperti mana yang Nabi juga berkurban dengan kabsyaini amlahaini akronaini. Ya, Nabi itu berkurban dengan 2 ekor kambing yang yang bertanduk dan yang berwarna putih kehitaman. Ya, tapi jika tidak ada, kita bisa mencari kambing yang penting memenuhi persyaratan, baik itu kriteria fisik maupun kriteria umur. Yang ketiga, sunnah untuk mengikat atau menambatkan hewan kurban beberapa hari ya sebelum hari H penyembelihan, ya, agar hewan itu lebih tenang, ya, lebih rileks, jadi dia tidak panik dan tidak stres. Yang keempat, bagi yang berkurban, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu disunnahkan mulai tanggal 1 Zulhijjah, artinya pada malam 1 Zulhijjah, itu tidak memotong rambut dan tidak memotong kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, jadi kalau seandainya suami berkurban dengan 1 ekor kambing, maka suami saja yang disunnahkan untuk tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya sampai kapan? Sampai hewan itu disembelih, baik pada tanggal 10 Zulhijjah ataupun di antara hari-hari tasyrik. Ya, adapun istri, anak-anak tidak disyariatkan. Jadi yang ditekankan untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku itu hanya yang berkurban. Yang kelima, ya, bagi yang berkurban sunnah hukumnya menyembelih hewan kurban itu dengan tangannya sendiri. Ini jika memang kita berkemampuan untuk menyembelihnya. Baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan menyembelih hewan kurban, tidak ada larangan. Yang keenam, sunnah bagi yang berkurban menghadiri proses penyembelihan. Ya, kalau menyembelih maka tentu sudah menyaksikan sendiri. Tapi Bapak Ibu yang mempercayakan penyembelihan itu kepada orang lain, kepada panitia atau kepada jagal, ya, maka tetap disunnahkan untuk menghadiri penyembelihan. Yang ketujuh, menggunakan pisau yang tajam ketika menyembelih. Ya, ini seperti mana pada hadis Imam Muslim, ya, Nabi menekankan bahwa Allah memerintahkan kita untuk ihsan dalam segala hal, termasuk ketika menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kedelapan, penyembelih disunnahkan menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian yang kesembilan, juga menghadapkan hewan yang disembelih ke arah kiblat, ya, dengan membaringkan di atas lambung sebelah kirinya. Dan yang ke-10, ya, setelah itu, ya, penyembelih disunnahkan membaca basmalah dan berdoa. Ya, dipastikan tak kala kita menyembelih kita membaca basmalah, ya. Ini sebagai syarat, ya, bahwa penyembelihan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Jika tidak disertai dengan menyebut nama Allah, maka hewan yang mati itu bisa menjadi bangkai yang haram dimakan oleh umat Islam. Selain membaca basmalah, disunahkan juga membaca doa, ya, untuk mudhahi, pekurban dan keluarganya. Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan atau meringkas adab dalam menyembelih hewan kurban itu ada 5. Yang pertama, membaca basmalah. Ya, yang kedua, berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, bertakbir, ya, sebelum maupun sesudah membaca basmalah tatkala menyembelih, ya. Jadi bismillahi Allahu akbar, ya. Begitu selesai disembelih maka kita juga bertakbir kembali, ya. Kemudian berdoa untuk mudhahi dan keluarganya.
Yang ke-10 hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita jelaskan adalah terkait dengan pembagian hewan kurban, ya. Hewan kurban ini ada dua kategori, ada hewan kurban yang sunnah, ada hewan kurban yang wajib, ya, seperti hewan kurban nazar, ya. Nah, bagi hewan kurban yang sunnah, maka daging hewan kurban yang hukumnya sunnah ini boleh dimakan atau sunnah dimakan oleh pihak yang berkurban atau mudhohi, ya. Jadi tidak harus semuanya disedekahkan kepada fakir miskin, tapi sunnah untuk dimakan oleh mudhohi, ya. Seperti mana dinyatakan dalam Quran Al-Hajj ayat 28, Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Ya, dan makanlah sebagian daripadanya, yaitu daging kurban, dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang fakir. Ya, begitu pula dalam hadis, ya, Nabi juga bersabda, "Kulu at'imu wadakhiru." Makanlah sebagian kurban itu dan berikan atau sedekahkan kepada masyarakat dan boleh sebagian disimpan. Ya, ini hewan kurban yang sunnah. Yang kedua, ada hewan kurban yang nazar. Ini hewan kurban yang wajib, ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengharamkan karena ibadah kurban itu sejatinya adalah hewan yang kita persembahkan, ya, sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya daging itu semuanya dimakan atau dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, ya. Ini merupakan pendapat ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi'i. Adapun kemudian pendapat yang kedua, pendapat ulama Maliki dan Hambali mengatakan boleh, ya, dimakan sebagaimana hewan hewan kurban yang sunnah itu boleh dimakan, maka hewan kurban yang nazar atau hewan kurban yang wajib pun sunnah untuk sebagiannya dimakan oleh mudhohi atau pekurban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya terkait dengan pembagian hewan kurban, ya. Memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang porsi pembagiannya, ya. Setidaknya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, ini merupakan pendapat mazhab Hanafi maupun Hambali, ya, dikatakan bahwa hewan kurban itu harus dibagi tiga, sama persis porsinya. Jadi daging, tulang, serta seluruh bagian kurban itu dibagi tiga, sepertiganya untuk dimakan, ya, sepertiganya artinya untuk dimakan oleh mudhohi, sepertiganya dihadiahkan kepada keluarga, sahabat, walaupun dia orang kaya, kemudian sepertiganya lagi dibagikan kepada fakir miskin. Ini pendapat yang pertama, ya. Nah, pendapat yang kedua, pendapat ulama Maliki mengatakan bahwa porsinya tidak harus sama. Yang penting ada sebagian untuk dimakan mudhohi, sebagian dibagi-bagikan kepada karib kerabat, sahabat, dan sebagian lagi dibagikan kepada fakir miskin. Ya, walaupun dengan porsi yang tidak sama. Sehingga pembagian hewan kurban ini tentu, ya, dikembalikan kepada pihak penyelenggara atau mudhohi. Ya, kalau Bapak Ibu menyembelih sendiri, maka boleh dibagikan sendiri, ya. Kalau kita mengamalkan pendapat yang pertama, maka daging kurban itu dengan seluruh aksesorisnya itu dibagi tiga porsi, sebagian untuk sepertiga untuk mudhohi, sepertiga untuk dibagi-bagikan, dan sepertiga lagi untuk fakir miskin, ya. Adapun pendapat yang kedua, Imam Malik mengatakan tidak harus sama porsinya. Jadi yang penting semakin banyak yang kita berikan kebermanfaatannya kepada kaum muslimin, maka semakin besar pahalanya. Ini terkait dengan pembagian hewan kurban. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penyampaian bagian yang terakhir ini, yaitu pembagian hewan kurban, maka selesailah serial kajian fikih kurban, ya, sesuai dengan sunnah. Semoga dengan penyampaian fikih kurban sesuai sunnah ini, Bapak Ibu sekalian mendapatkan pencerahan, mendapatkan pedoman, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah, wabil khusus ibadah kurban kita. Dan semoga kelak seperti mana yang Nabi sabdakan, kurban dengan seluruh yang telah kita berikan kepada kaum muslimin akan datang, ya, sebagai saksi kebaikan di hadapan Allah, baik bulunya, ya, kemudian kuku-kukunya maupun
tanduk-tanduknya itu datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.